sebagaimana amanat yang tertuang dalam peraturan undang-undang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, khususnya terhadap jiwa manusia yang mengalami kondisi darurat, dimulai dari fase siaga SAR hingga pelaksanaan operasi SAR. Siaga yang digelar meliputi siaga SAR rutin dan siaga SAR khusus. Siaga SAR khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan siaga untuk mengantisipasi potensi ancaman yang ditimbulkan akibat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, dengan tujuan yang pertama menjamin kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kecelakaan, bencana, dan kondisi darurat manusia. Yang kedua, mempercepat respon time. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menjamin keselamatan masyarakat. Dan yang terakhir, menekan jumlah korban jiwa melalui upaya pencegahan, mitigasi, dan respon cepat. Siaga yang dilaksanakan oleh jajaran Basarnas bersama instansi pemerintah, khususnya TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat, digelar sebagai langkah strategis untuk memastikan keselamatan jiwa manusia yang memudahkan moda transportasi darat, laut, dan udara, maupun yang beraktivitas di kawasan wisata yang mengalami lonjakan pengunjung agar tetap aman dan selamat. Kita menyadari secara objektif bahwa potensi kecelakaan, bencana, dan kondisi darurat akan meningkat, sehingga kesiapsiagaan SAR secara terpadu, cepat, tepat, dan aman mutlak dibutuhkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi, tercatat 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan pada masa libur Nataru 2025-2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Atas dasar prediksi tersebut, akan terjadi mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Kemacetan di jalan raya, kecelakaan moda transportasi, serta kedaruratan di kawasan wisata senantiasa mengintai pada saat masyarakat merayakan liburan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, berdasarkan perkiraan cuaca atau perakiraan cuaca dari BMKG, puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada periode Desember 2025 hingga bulan Januari 2026. Situasi ini perlu diantisipasi terlebih dengan adanya beberapa fenomena atmosfer yang aktif seperti siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan intensitas curah hujan di wilayah yang terdampak. Potensi kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan banjir rob di berbagai wilayah pesisir Indonesia juga tidak luput dari perhatian dan kesiapsiagaan Basarnas. Kondisi tersebut menimbulkan potensi kedaruratan yang mengancam keselamatan masyarakat, antara lain berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan banjir bandang, tanah longsor, badai tropis, serta angin puting beliung. Kejadian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Indonesia
seperti di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi bukti nyata bahwa ancaman tersebut perlu diantisipasi secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Selain itu, bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api juga perlu diwaspadai. Mengingat secara geografis dan geologis, negara kita berada di kawasan yang rentan terhadap bencana tersebut. Dengan adanya berbagai potensi kedaruratan tersebut, Basarnas menggelar operasi siaga SAR gabungan berskala nasional secara terpadu dan bersinergi bersama seluruh pihak terkait. Basarnas juga berkomitmen untuk selalu siap siaga secara nasional dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, kehadiran langsung para pimpinan kementerian, lembaga, TNI Polri, pimpinan lembaga usaha, serta seluruh pimpinan potensi SAR pada kesempatan ini memiliki urgensi yang sangat strategis. Kehadiran tersebut bukan sekedar simbolik, melainkan merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin keselamatan rakyat. Siaga SAR Nataru 2025-2026 ini tidak dapat dilaksanakan secara parsial atau sektoral. Diperlukan kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas sektoral yang solid, serta sinergi sumber daya nasional. Kehadiran para pimpinan dan seluruh kekuatan SAR nasional pada hari ini menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikawal sejak tahap perencanaan kesiapsiagaan hingga pelaksanaan di lapangan. Sinergi antara kementerian dan lembaga, TNI Polri, pemerintah daerah, lembaga usaha serta potensi SAR menjadi kunci utama keberhasilan siaga SAR khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Lembaga usaha khususnya pada sektor transportasi, energi, pariwisata, dan industri strategis memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan sarana, prasarana, serta sistem keselamatan. Demikian pula potensi SAR, baik organisasi relawan, komunitas, maupun masyarakat terlatih, merupakan kekuatan besar bangsa yang harus kita bina, kita satukan dan gerakkan dalam satu komando penyelamatan. Saya menaruh harapan besar kepada seluruh pimpinan yang hadir agar dapat memastikan kesiapan sumber daya di instansi masing-masing, memperkuat koordinasi dan interoperability di lapangan, memberikan dukungan penuh terhadap operasi SAR, baik personil, peralatan maupun kebijakan, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dan siap menolong kapanpun dibutuhkan. Peserta pembukaan siaga SAR khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang saya hormati dan saya banggakan. Mengacu pada timeline angkutan Nataru Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 5148 2025 tentang tim koordinasi penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru akan digelar selama 19 hari. Mulai tanggal 18 tanggal 18 Desember sampai 5 Januari 2026. Siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian, kegiatan ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas yang monoton, melainkan harus terus mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun dengan mengupayakan zero accident dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa kebijakan yang perlu dipedomani oleh seluruh jajaran Basarnas. Yang pertama,
Seluruh kantor pencarian dan pertolongan harus terus memperbarui informasi cuaca dan mewaspadai daerah-daerah rawan bencana. Kedua, memastikan kesiapsiagaan melalui pengendalian potensi SAR serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Tiga, melakukan koordinasi keselamatan dan sosialisasi kepada masyarakat serta mampu mengendalikan operasi sebagai SAR Mission Coordinator atau SMC. Empat, menjaga sikap profesionalisme di lapangan dan senantiasa berkoordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan Nataru di wilayah kerja masing-masing. Yang terakhir, mematuhi prosedur operasi yang berlaku dan mengutamakan keselamatan dalam setiap penugasan. Peserta pembukaan siaga SAR khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang saya hormati dan saya banggakan, demikian beberapa hal yang saya sampaikan sebagai penekanan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 19 Desember 2025 pukul 09.50 siaga SAR khusus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan ini saya nyatakan dibuka.